Sejarah menjadi satu kunci tumbuhnya suatu negara. 79 tahun kemerdekaan Indonesia, akankah kita lupa dengan sejarah? Jadi anak-anak, itu adalah zaman atau proses-proses bagaimana Indonesia melalui masa-masanya. Dari masa pemerintahan di zaman dahulu hingga zaman yang saat ini. Ada pertanyaan? Ibu, saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan pemerintahan Orde Baru runtuh? Wah, pertanyaan yang bagus, Al. Ini juga mungkin bisa menjadi penjelasan ya bagi anak-anak sekalian. Kalau misalnya pemerintahan Orde itu sudah lama runtuh. Dan alasan yang paling umum mengapa pemerintahan Orde itu runtuh? Karena sistem pemerintahan yang sangat moneter, di mana itu berpusat secara presidensial. Bagaimana Al? Sudah paham? Sudah, Ibu. Sepulang sekolah, terlihatlah Al yang sedang memijat sang kakek sembari berdialog. Tadi Al les sejarah, terus gurunya ngomongin soal Orban. Terus Al tidak puas dengan jawaban guru tadi. Katanya alasan Orban itu runtuh adalah karena sistem ekonomi moneter sederhana itu. Al dengar, sebuah pemerintahan berjaya ditandai dengan bagus tidaknya sang pemimpin. Lagi pula, apa yang dikatakan gurumu juga tidak salah. Berarti Orde Baru runtuh karena hilangnya pemimpin. Ya, kurang lebih begitu. Lalu, apa yang membuat pemimpin itu turun? Sini, duduk di samping kakek. Akankah diceritakan masa-masa perjuangan untuk mendapatkan reformasi? Rumah Vinantra, begitu mereka menyebutnya. Terlihat para mahasiswa yang tengah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Mau dibawa kemana lagi buku-buku itu, Alam? Kayak biasa, banyak mahasiswa-mahasiswa hijau yang ingin karyaku ini. Kucing! Hai! Alam, sini aku bantu. Apa kataku? Mereka-mereka ini sangat kasar menggunakan tata bahasanya. Kasar bagaimana? Sastra itu cara untuk menyampaikan perasaan. Kasar menurutmu belum tentu menurut mereka. Tapi sastra juga bukan tentang soal perasaan. Sastra juga bagaimana perasaan disampaikan dan tersampaikan. Lalu, apa guna suatu karya jika demi kepentingan diri sendiri? Iya kan, Kinan? Setelah menyelesaikan pembungkusan, segera Alam bersama Joko beranjak keluar untuk membawa buku-buku terlarang tersebut. Alam dan Joko yang lelah sehabis melaksanakan tugasnya memutuskan untuk mampir sebentar di warung langganan mereka, Mas Ade. Seperti biasa, Mas. Siap. Gerakan. Widih, buku baru lagi. Iya dong, Mas. Habis nukar tambah. Lam, kapan kalian melakukan gerakan itu? Hah? Gerakan? Gerakan apa? Pakai nanya. Demo, Lam. Gilan kemarin ngomong ke saya bahwa kalian pengen cepat-cepat ke kota dan mengatur semuanya dari awal. Mendengar penuturan Mas Ade, segera dengan langkah tergesa-gesa, lengkap dengan amarah yang membara, Alam dan Joko pulang ke rumah Vinantra guna mempertanyakan mengenai apa yang telah dikatakan oleh Dilan. Omong kosong apa saja yang kau katakan ke Mas Ari, Dilan? Aku hanya berbicara soal perdagangan kita yang pernah kamu bahas sore itu. Entah kapan akan terlaksana. Jangan kau beberkan kemana-mana. Mungkin hari ini aku saja yang mendengar. Tidak tahu lagi besok sampai mana rencana-rencana itu akan terdengar. Kau tahu, satu nyawa kau memilih menukarnya dengan mulutmu yang tidak bisa kau bungkam.
Mau sampai kapan alam kita berdiam diri, merencanakan semuanya seolah-olah besok akan terjadi? Jamu, jamu. Jamu, jamu. Wani, jamu, Wani. Jamu satu, Pak. Jamu, jamu, Mbak. Iya, iya, jamu, 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 jamu. Jamu, 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 jamu. Cheers, cheers. Telingaku dengan dua tanganku, biarlah cepat berlalu dan ku gadaikan cintaku. Masuk. Ini surat dari masyarakat. Siapa kali? Mahasiswa. Sudah, tulis surat balasan, bilang pada mereka bahwa DPR sudah menerima surat dan segera dipertimbangkan. Surat kali ini berbeda. Mahasiswa menuntut agar pemerintah segera mengembalikan hak-hak petani. Ini terkait lahan persawahan yang Ibu perintahkan kemarin untuk segera dialihfungsikan menjadi tempat pelatihan. Mahasiswa ini tidak ada habis-habisnya. Suka sekali mencari perkara di luar tanggung jawab mereka. Ajudan, ringkus mereka sampai ke akar-akarnya. Baik, Bu. Seminggu berlalu, namun tak ada jawaban maupun balasan dari pihak dewan mengenai permintaan mahasiswa. Sudah seminggu tapi tidak ada balasan, Lam. Apa gue bilang? Mereka semacam bak mandi yang hanya bisa menampung. Lalu, sekarang bagaimana? Kita akan melakukan penanaman besar-besaran. Kapan? Besok siapa-siapa saja? Iya, besok sebelum azan subuh berkumandang, kita akan melakukan penanaman. Kita bakal dibantu oleh warga-warga desa sekitar. Dan sebelum matahari terbit, tumbuh-tumbuhan itu harus tumbuh untuk siap tanam. Terima kasih. Lah, biasanya berenam. Yang satunya di mana? Loh iya, si Joko mana? Kok nggak ada? Dia bilang ke aku dan sama Wani, dia ada kesibukan di kampusnya. Dia itu mencurigakan. Siapa itu? Hei teman-teman, nampaknya di luar ada tentara yang ingin mengincar kita. Hah? Tentara? Woi, siapa di dalam? Keluar! Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Di mana ibu menyembunyikan pengkhianat negara-negara itu? Apa maksud kalian? Saya hanya seorang janda yang tinggal sendirian. Biarkan kami mengecek sekeliling rumah Anda. Baik, silakan. Itu mereka. Berani, saya tangkap ya. Ruang gelap 1998 adalah awal dari sebuah pergerakan. Bagaimana perjalanannya Alam, Bilan? Menyenangkan? Mereka bisu. Kalian jawab! Kalian pikir kalian siapa? Mau asal mengatur kami yang di atas? Bocah kayak kalian tidak ada apa-apanya bagi kami orang dewasa. Kalian berdua pastikan mereka keluar dengan nyawa.
Kemana kita ini? Tidak tahu lagi Alam. Terus kita harus pergi kemana lagi? Kita tunggu saja warga sekitar lewat. Terus kita minta bantuan. Baiklah kalau begitu. Lan. Sepertinya itu mereka Gusti dan Joko. Joko! Kucing, kamu kenapa? Marah banget ini. Ayo cepat. Kiran, aku rasa yang dibilang Dilan kemarin benar deh. Soal apa? Bakun aku. Bukan. Soal itu loh, si Joko yang agak mencurigakan. Aku baru sadar, Joko itu gak pernah hadir ketika kita hampir ditangkap oleh para diktator. Sebenarnya aku sudah merasakan ini dari lama. Aku semakin yakin saat kemarin si Joko beralasan kalau dia ada kegiatan perkuliahan. Padahal kan semua kelas ditiadakan. Kalian kenapa? Kita hampir mati. Kita dipukul, sisa, dan dipaksa. Bahkan orang tuaku pun tidak pernah melakukan itu kepada aku. Ya sudah, ayo kita obati dulu. Kita harus melakukan pergerakan. Pergerakan? Wani dan Kinan, kalian siapkan poster dan brosur untuk kita demo nanti. Gusti dan Joko, kalian mengumpulkan semua mahasiswa. Bolehkah saya masuk? Alam, itu siapa? Oh, itu pejabat yang sering membantu kita. Ayo mas, masuk. Saat kalian di desa, Alam menelpon saya. Katanya kalian akan melakukan pergerakan. Saya berada di pihak kalian. Asal kalian tahu, kalian adalah momok yang menakutkan. Momo, Ya, asal kalian tahu, pemerintahan sedang huru-hara karena pergerakan kalian terdengar hingga kursi ketua umum. Atur semuanya dengan matang dan hati-hati pengkhianatan. Sebelum melakukan rencana besar tersebut, Alam memutuskan untuk pulang bertemu sang ibu dan Kita adiknya. banyak membahas karya-karya sastrawan terkenal. Sastrawan, seperti karya-karya Pram misalnya. Iya, itu kan salah satu dari proses pembelajaran kami. Bukannya buku-buku Bram dilarang, Mas? Tidak dilarang, Bu, tapi kurang terkenal saja. Kemarin aku baru membaca kalau ada sekumpulan mahasiswa yang diduga melakukan perencanaan untuk melengsarkan presiden. Mereka berani sekali ya, Mas? Mas, Ibu harap kamu bukan salah satu bagian dari mereka. Kamu tahu kan kondisi sekarang bagaimana? Kamu harus pulang tiap malam untuk makan bersama. Iya, Bu. Setelah itu, ia dan kawan-kawan bergerak menuju gedung DPR. Dan pada akhirnya, semua perjuangan berbuah manis. Meski setelah aksi besar-besaran menelan banyak korban, tepat pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Saat ini saya berada di Istana Negara.
Dan secara langsung saya menyaksikan bagaimana proses pergantian pemimpin dari Bapak Soeharto kepada Presiden yang terpilih yaitu Bapak Insinyur Bahrudin Yusuf Habibie. Ini juga menjadi pertanda bahwa masa Orde Baru telah berakhir dan digantikan oleh masa reformasi. Demikian laporan dari saya, kembali ke studio. Saya memutuskan menyatakan untuk berhenti di jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung setelah saya membaca pernyataan ini pada hari Kamis 21 Mei 1998 pada susunan Kabinet Pembangunan ke-7 dan untuk melaksanakan reformasi dan secara sebaik-baiknya. Tadi saya menilai maka Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa jabatan saya Presiden mendatasi MPR 1998 sampai 2003. Sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional. Saya ialah mengucapkan sumpah dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Maka saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Sejak tahun 1998 hingga saat ini, Indonesia berhasil menjadi negara berdaulat. Peristiwa ini berhasil merubah segala sendi kehidupan negara ini. Lika-liku permasalahan berhasil membawa ke ujung yang manis. Darah, nyawa, dan air mata menjadi saksi kehilangan paling duka dan berhasil membawa kita pada masa kebebasan terbaik, reformasi. Pemirsa diberitahukan dari tempat kejadian. Bisa dilihat pada saat ini para massa masih terus berdatangan baik dari sisi kiri maupun kanan gedung DPR RI. Hingga saat ini masih terpantau para massa menyuarakan berbagai tantangan, tuntutan salah satunya mengenai kejelasan hilangnya aktivis pada tahun 1998. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti, gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari Lagu kesayanganmu ku tutupi telingaku dengan dua tanganku, biarlah cepat berlalu dan ku gadaikan cintaku. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu, ku tutupi telingaku dengan